Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana puasanya? Ada yang udah bolong-bolong atau ada yang udah bisa tamat? Nah, buat teman-teman yang masih buka habis zuhur, habis asar, is okay ya, nggak masalah. Karena kan kita lagi belajar ya, jadi nggak masalah kalau masih buka habis zuhur atau masih asar. Tapi diusahakan kalau teman-teman kuat sampai habis maghrib, oke? Di sini Bu Salsa mau memberikan materi, yaitu materi tema 1, yaitu yang berjudul Birrul Walidain. Nah, apa sih Birrul Walidain itu? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira apa? Nah, Birrul Walidain itu adalah berbakti kepada orang tua. Coba di sini siapa nih yang suka berbakti kepada orang tua? Siapa coba ngucung siapa? Nah, kalau ada yang masih belum bisa berbakti kepada orang tua atau bingung gimana ya caranya kita berbakti kepada orang tua, Salsa punya loh tipsnya. Salsa punya 10 tips buat temen-temen gimana cara kita berbakti kepada orang tua. Siap? Siap? Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu adalah berkata-kata sopan dan bersuara yang lemah lembut. Jadi teman-teman saat berbicara dengan orang tua harus berkata dengan sopan ya. Contoh, saat Gendis berbicara dengan mama atau ayah, Gendis menggunakan kata-kata yang baik. Saat meminta tolong, Gendis berkata dengan mah tolong. Saat Gendis melakukan kesalahan, Gendis bisa berkata mah maaf ya. Jadi berkata dengan sopan itu tidak berkata yang jelek-jelek, yang kotor, tapi yang baik-baik. Nah, secara lembutnya itu, jadi teman-teman tidak berteriak-teriak saat berbicara dengan orang tua. Nah, sama nih kayak poin kedua, yaitu tidak meninggikan suara saat berbicara kepada orang tua. Jadi nggak teriak-teriak teman-teman ya. Jadi nggak teriak-teriak, tidak apa tuh ya zaman sekarang tuh namanya ngegas ya. Nggak ngegas ya teman-teman ya, tapi berbicara dengan lemah lembut. Jadi contohnya misalkan Dava saat berbicara dengan ayahnya membicarakan tentang binatang, boleh Dava berbicaranya dengan pelan-pelan gitu, tidak yang teriak-teriak tidak mau ayah atau seperti apa. Jadi tidak berteriak-teriak, harus secara lembut ya teman-teman ya. Yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan orang tua saat berbicara. Jadi saat misalkan ini ibu, ini ayah sedang berbicara, terus kita menginginkan sesuatu atau ingin bertanya, kita tunggu dulu ayah dan ibu berbicaranya hingga selesai ya teman-teman ya, baru kita bertanya atau mengungkapkan sesuatu. Misalkan nih ayah ibunya Dinda sedang berbicara tentang sekolahnya Dinda. Tiba-tiba Dinda datang terus menanya, mah kalau misalkan pensi warna aku di mana ya? Nah, Dinda boleh tunggu, bersabar, nunggu ayah dan ibu beres bicara baru Dinda bertanya. Jadi waktu sudah beres baru Dinda bilang, mah kalau pensi warna Dinda di mana ya? Boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman belajar bersabar. Jadi kalau misalkan orang tua sedang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan karena itu termasuk tidak sopan teman-teman. Selain berkata baik, tadi juga tidak boleh memotong pembicaraan, itu tidak sopan ya. Kita lanjut. Yang keempat yaitu membantu membereskan rumah. Siapa yang di sini suka beres-beres rumah? Coba ngacung, siapa nih yang di sini suka beres-beres rumah? Pasti teman-teman pernah kan ya beres-beres rumah. Contoh nih, beres-beres rumah itu apa aja ya? Yang pertama ada menyapu, kedua ada mengepel, lalu
membersihkan kaca, mengelap kaca, terus mencuci piring. Dengan hal yang mudah seperti ini aja, teman-teman sudah dapat pahala loh. Sudah membereskan rumah. Kan teman-teman juga mau ya rumahnya bersih, nggak kotor, nggak berantakan. Pasti mau ya kayak gitu ya. Nah, biar kita merasa nyaman di rumahnya ya. Jadi sehat di rumahnya ya. Tidak kotor, tidak berantakan seperti itu ya. Jadi contoh misalkan nih, Latifah melihat mamahnya sedang menyapu. Nah, sebagai anak yang berbakti, yang baik, tidak membiarkan mamahnya untuk menyapu sendiri, tapi kita dengan uh, tapi kita karena ingin melakukan hal yang baik dan berbakti kepada orang tua, kita bisa nih bela ke mama, bilangin, "Mah, boleh gantian ya menyapunya, biar Latifah saja yang menyapu, mama bisa mengerjakan yang lain." Seperti dengan uh, tapi kita karena ingin melakukan hal yang baik dan berbakti kepada orang tua, kita bisa nih bela ke mama, bilangin, "Mah, boleh gantian ya menyapunya, biar Latifah saja yang menyapu, mama bisa mengerjakan yang lain." Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu menjaga adik. Siapa di sini yang punya adik? Coba. Bu Salsa tahu yang punya adik di kelas 1 itu Cia. Cia punya adik ya, namanya Baby ya. Nah, saat Mami Cia menyuci baju, menyuci piring, mengepel, atau menyetrika, Cia boleh bantu maminya ya. Bantu maminya seperti menjaga adik Cia. Jadi waktu misalkan bermain itu sama Cia dijagain ya, dijagain, terus diajak belajar, diajak bermain, terus pokoknya harus bermain dengan aman. Jadi maminya gak khawatir kalau adanya kenapa-napa, karena ada kakaknya yang baik, yang berbakti, mau jaga adiknya. Hebat kalau misalkan teman-teman sudah menjaga adik. Kemudian lanjut yang keenam, yaitu mendekati orang tua saat dipanggil. Nah, ini nih agak sering juga, tapi semoga teman-teman kelas 1 enggak ya. Jadi saat dipanggil, misalkan Zain, kan Zain dipanggil Zain gitu, dipanggil Zain, terus Zainnya harusnya kan langsung menyamperin mamahnya ya, nyamperin mama, terus nanya, "Ada apa mah?" Bukan misalkan waktu Zain dipanggil, Zain, Zain, Zain malah diem dan pura-pura tidak mendengar. Itu tidak baik teman-teman. Jadi sebaiknya kita langsung nyamperin mama dan langsung menanyakan ada apa. Takutnya mama ingin meminta tolong kepada kita ya teman-teman. Oke, lanjut yang ketujuh itu tidak menyakiti orang tua. Nih, Bu Salsa berharap dan yakin sih kelas 1 itu gak ada yang kayak gini. Contoh, misalkan teman-teman menginginkan sesuatu, pengen beli mainan baru nih, ada yang masih suka nangis waktu belum dibeliin? Ada nggak? Nah, waktu misalkan teman-teman minta sesuatu ternyata nggak dibeliin, akhirnya apa? Nangis, marah-marah ya? Ada kan ya yang seperti itu, betul? Nah, saat teman-teman menangis dan marah, teman-teman menyakiti orang tuanya. Contoh, ada yang fisik seperti teman-teman mengambil mainan kemudian dialu ke mamanya, itu juga tidak baik teman-teman ya. Jadi tidak boleh menyakiti secara fisik seperti itu. Terus kadang suka ada yang mukul-mukul mamanya, nggak mau, pengen itu juga tidak boleh. Yang kedua yaitu ketika teman-teman misalkan mamanya minta tolong, misalkan tolong ambilkan tomat yang di kulkas. Nah, teman-teman malah jawabnya gini, "Tidak mau, ambil saja sendiri." Itu juga tidak baik. Itu bisa menyakiti hati orang tua ya teman-teman ya. Kita lanjut yang ke-8. Yaitu yang ke-8, mencium
tangan kedua orang tua. Nah, mencium tangan kedua orang tua itu tidak waktu kita mau berangkat sekolah aja teman-teman, atau kita mau kemana kita baru cium, tapi waktu kita baru beres sholat kita juga harus mencium tangan kedua orang tua kita. Jadi teman-teman saat mengerjakan sholat subuh nih, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sesudahnya boleh teman-teman mencium kedua tangan ibu dan ayah teman-teman ya, biar kita mendapatkan berkah nih dari ibunya, terus biar selalu didoain juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang ke-9, yaitu tidak mengganggu orang tua saat istirahat. Siapa nih teman-teman yang masih suka mengganggu orang tua saat istirahat? Jadi saat mama sudah menyapu, mengepel, mencuci, terus sudah membereskan semua. Nah, sudah membereskan semuanya, teman-teman malah mengganggu. Misalkan saat orang tua teman-teman lagi istirahat, lagi sedang duduk, sedang capek, teman-teman mengganggunya. Contohnya seperti ini, mama ayo dong kita main ini, atau mama tolong dong ambilkan ini itu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa melakukan sendiri, karena teman-teman kelas 1 itu kan sudah mandiri ya, sudah besar ya, jadi bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau misalkan memang betul-betul membutuhkan bantuan orang tua, teman-teman bisa minta tolong saat nanti kalau misalkan orang tua teman-teman sudah beristirahat gitu. Yang terakhir, yang 10 adalah tidak berbohong. Nih, siapa yang suka berbohong? Semoga nggak ada ya teman-teman yang suka berbohong. Contoh yang suka berbohong, kita kaitkan dengan puasa ya sekarang. Contoh misalkan nih ya, misalkan Nahira, maaf ya, misalkan Nahira itu sekarang nih jam siang bolong kayak gini, Nahira ditanya sama mamanya, Naira masih puasa? Terus Naira bilangnya, masih mah, Naira masih puasa. Padahal Naira sudah minum dan sudah makan, tapi diam-diam. Nah, itu juga tidak baik teman-teman ya. Sebaiknya saat kita ingin membatalkan karena kita aduh lapar banget, aduh haus banget, itu teman-teman bisa obrolin bersama orang tua teman-teman. Jadi bisa ditanyakan, apakah teman-teman boleh buka sekarang waktu teman-teman kelaparan itu, atau teman-teman bisa tahan sampai nanti maghrib. Tapi sih anak kelas 1 pasti bisa ya sampai maghrib ya, hebat. Nah, itu 10 tips dari Bu Salsa bagaimana cara kita menjadi anak yang berbakti. Nah, itu tuh wajib atau enggak sih Bu Salsa kita berbakti kepada orang tua? Itu tuh wajib banget teman-teman, karena kalau kita berbakti kepada orang tua kita itu bakal dapat pahala ya. Nah, kalau kita dapat pahala, nanti kita itu bisa masuk surga, yang dimana di surga itu kita bisa dapetin apapun yang kita mau. Teman-teman pengen mainan yang sebagus apapun, pengen makanan yang enak juga, itu bisa kita dapetin di surga. Semoga teman-teman dan ibu dan orang tua teman-teman semuanya bisa bertemu lagi di surganya Allah, amin. Nah, kita lanjut, ada keutamaan birrul walidain. Keutamaannya itu yang pertama merupakan sebuah ibadah dan suatu amal baik. Nah, jadi kalau teman-teman ngelakuin 10 yang tadi, teman-teman bakal mendapatkan pahala yang tadi bisa saya bilang. Oke. Yang kedua, diampuni dosanya. Siapa sih yang gak mau diampuni dosanya? Sekecil apapun, sebesar apapun, pasti pengen ya dosanya dihapus sama Allah, pasti pengen banget. Saya juga pengen banget pasti ya. Nah, ketiga yaitu menjadi jalan ke surga. Nah, kalau tadi Bu Salsa sudah jelaskan juga, kalau kita misalkan berbakti kepada orang tua, kita bakal dituntun sama Allah ke surga bareng-bareng sama orang tua kita ya. Lanjut, yang keempat, mendapatkan ridha Allah. Lalu yang kelima, dimudahkan rezeki. Nah, rezeki itu teman-teman sebenarnya tidak datang dari orang tua saja. Maksudnya bukan orang tua yang mencari pekerjaan lalu mendapatkan uang saja, tapi kalau teman-teman tidak berbakti nih, mungkin saja
Kayak sekarang kita mau lebaran ya, kalau misalkan teman-teman tidak berbakti selama bulan Ramadan atau sebelum-sebelumnya, teman-teman suka membantah, tidak mau membantu, bisa saja waktu lebaran sekarang teman-teman tidak beli baju baru. Karena apa? Karena mungkin belum rezekinya. Nah, belum rezekinya itu karena misalkan, kalau misalkan kita suka berbakti nih ya, Allah itu bakal ngasih rezekinya itu lewat orang tua kita yang kerja, yang dapat uang. Nah, nanti mereka dapat uang akhirnya bisa beli baju buat teman-teman. Nah, itu kan rezeki buat kita juga ya, seneng ya punya baju baru. Nah, jadi teman-teman harus banyak-banyak berbakti, melakukan kebaikan juga ya teman-teman. Pokoknya besar saya yakin banget teman-teman itu semuanya berbakti kepada orang tua teman-teman, soleh solehah, terus puasanya tamat. Pokoknya anak kelas 1 mah keren ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada hadis riwayat At-Tirmidzi yang bunyinya, ridha Allah terdapat dalam kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, dan murka Allah terdapat dalam murka kedua orang tua juga. Jadi segitu aja materi dari Bu Salsa. Mohon maaf sekali teman-teman kalau ada kata-kata yang salah ya, karena yang kesalahan itu semuanya datangnya dari Bu Salsa dan kebaikan itu semuanya datang dari Allah. Sekian dari Bu Salsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semangat ya puasanya, jangan lemah-lemah, pokoknya semangat. Bye bye.